Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun berada, dan adik-adik pelajar yang ada di rumah, yang soleh dan soleha, mengharap ridha Allah. Selamat berjumpa kembali bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, materi permusyawaratan dalam Muhammadiyah. Permusyawaratan dalam Muhammadiyah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Muhammadiyah dalam mengambil keputusan. Tentunya dengan begitu sering kita mendengar kata-kata permusyawaratan atau musyawarah, kita coba menggali dulu pengertian musyawarah. Apa sih sebenarnya musyawarah itu? Nah, musyawarah itu kalau dilihat dari sisi bahasa, ini berasal dari kata bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Dari kata dasar syawara yusyawiru musyawaratan. Artinya kira-kira saling memberi dan menerima nasihat. Itulah arti musyawarah secara bahasa. Ada kemuliaan dari pengertian musyawarah secara bahasa ini. Bagaimana di dalamnya ada saling memberi, ada bisa menerima, dan ada kata nasihat. Karena itu, insya Allah musyawarah ini tujuannya adalah untuk yang baik-baik. Karena Nabiullah Muhammad SAW mencontohkan musyawarah ini dalam perjuangannya. Nah, itu secara bahasa. Berasal di bahasa Arab dari kata syawara yusyawiru musyawaratan, yang artinya saling memberi dan menerima nasihat. Kemudian secara istilah, musyawarah itu adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Jadi mencoba untuk bertukar pendapat dan diambil pendapat yang terbaik, ya. Satu pendapat yang baik dengan pendapat yang baik coba dihadapkan, disatukan, jadilah keputusan yang terbaik. Itu tujuan dari musyawarah. Jadi tidak ada tujuan musyawarah ini hanya untuk kebaikan dan kebaikan. Kita lanjutkan, musyawarah itu merupakan ajaran Islam. Musyawarah merupakan ajaran Islam yang sangat diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak semata-mata Rasulullah sering melakukan musyawarah apabila tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Karena Islam itu menganjurkan musyawarah sebagai hal yang sangat terpuji. Baik untuk kehidupan individu, kehidupan masyarakat, dan juga kehidupan bernegara. Nah, bahkan salah satu ciri kesempurnaan dari keislaman dan keimanan seseorang ini ada dalam musyawarah ini. Dalam hal ini akan mencoba kita membuka dua ayat Al-Quran, ya, yang di dalamnya ada perintah atau anjuran bermusyawarah. Yang pertama ada dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Baiklah, adik-adik di rumah silakan dibuka Qurannya. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Kita coba baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lihat ayatnya ya. Walladzina stajabu. Coba diucapkan. Walladzina stajabu li rabbihim.
wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekali lagi, pakai lagu boleh. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan dan menegakkan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Kemudian ada satu ayat lagi yang akan disampaikan pada kesempatan ini tentang perintah atau anjuran bermusyawarah. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Sekarang kita coba mundur lagi ke surat 3. Ali Imran ayat 159. Surat ke-3. Ayat 159. Kalau sudah dibuka, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TVmu, kembali bersama saya di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Masih dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, materi tentang musyawarah. 2 ayat tadi sudah dibacakan. Yang pertama dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38, kemudian yang kedua dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Kita coba lihat dan baca artinya. Quran surah Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah mulakan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Baiklah, adik-adik di rumah, betapa mulia apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan musyawarah ini. Rasulullah adalah orang yang suka bermusyawarah dan paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Walaupun secara keilmuan mempunyai kelebihan, beliau seorang nabi dan rasul, tetapi tetap selalu menjunjung tinggi musyawarah. Selalu bertanya,
atau bahasa sekarang sharing kepada para sahabatnya tentang sesuatu sebelum dia memutuskan. Meminta pendapat dulu supaya bisa menghasilkan yang terbaik. Bagaimana ketika Rasulullah contohnya waktu mengatur strategi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Rasulullah selalu mengumpulkan dulu para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dia tidak egois, tidak menentukan sendiri, mentang-mentang sebagai nabi, mentang-mentang sebagai rasul, sahabat tidak dibawa-bawa, tidak seperti itu. Tetapi justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati terbuka, dengan kemuliaan hatinya, dengan keterbukaan berpikirnya, dia memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk kembali. Mari kita berembuk dulu, mari kita bermusyawarah dulu. Apa yang akan kita kerjakan? Harus bagaimana kita? Kemudian apa akibatnya kita mengerjakan itu? Pokoknya Rasulullah berpikir sesuatu itu tidak sendiri. Artinya selalu melibatkan para sahabat untuk berpikir, untuk bermusyawarah. Mungkin ada pendapat yang lebih bagus dari sahabatnya. Itulah Rasulullah SAW. Sikapnya kepada musyawarah. Dia selalu menjunjung tinggi musyawarah. Bahkan kalau kita tahu bagaimana itu dalam perang Uhud. Waktu perang Uhud itu Rasulullah sempat mengalah. Sempat mengalah ini ketika bermusyawarah, anak-anak muda mengusulkan satu strategi, kemudian Rasulullah memunculkan satu strategi yang berbeda. Tetapi Rasulullah mengalah, yang dipakai justru pendapat anak-anak muda. Walaupun hasilnya tidak menggembirakan, kita tahu sendiri bahwa perang Uhud itu dimenangkan oleh kaum kufar Quraisy pada waktu itu. Nah ini kelebihan Rasulullah. Artinya dia selalu mengajak musyawarah, selalu membicarakan sesuatu tentang apa yang akan dikerjakannya untuk kepentingan lebih besar. Nah, kemudian adik-adik yang soleh dan soleha, dalam musyawarah itu yang perlu kita ketahui itu banyak sekali kebaikannya. Banyak kebaikannya. Meskipun hasilnya memang tidak terlalu menggembirakan. Tetapi ini karena pendapat bersama, maka akan dirasakan bagaimana kebaikan dari suatu musyawarah. Ya. Kemudian Rasulullah ini telah merumuskan yang namanya kata musyawarah ini dalam masyarakat muslim ya, sebagai ciri khas ya, ciri masyarakat muslim dari masa ke masa terus menerus ya. Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke masa sekarang musyawarah terus dilestarikan, dibudayakan. Karena memang dengan musyawarah itu akan mendapat sesuatu yang bermanfaat, ada kebaikan di dalamnya. Nabi selalu bermusyawarah ya sebagai awal proses pengambilan keputusan. Kemudian Nabi tidak malu meminta pendapat para sahabat ya. Meskipun para sahabat itu masih berusia lebih muda daripadanya. Dan Nabi kita ketahui sukses dalam dakwahnya ya. Karena kunci keberhasilan dalam dakwah dan kepemimpinannya itu dengan musyawarah itu sendiri. Ini harus kita contoh. Kalian di kelas ada teman-teman memutuskan sesuatu, kalau dianggap berat dan dimusyawarahkan, musyawarahkan terlebih dahulu. Karena kalau dimusyawarahkan akan mendapatkan keputusan yang sangat lebih bagus. Kemudian di keluarga, di masyarakat, kemudian dalam berbangsa dan bernegara, ternyata musyawarah ini sangat dijunjung tinggi. Betapa mulianya ajaran Islam yang namanya musyawarah. Sehingga dalam bermusyawarah ini kita paham, kita tahu akan menghasilkan satu manfaat yang lebih besar. Kemudian setelah itu kita harus tahu juga apa sih tujuannya musyawarah itu. Tidak mungkin kita berbicara musyawarah, mengangkat materi musyawarah kalau tidak tahu tujuan dari musyawarah. Banyak sekali tujuan dari musyawarah.
Namun ada beberapa hal yang kita coba untuk diangkat di sini. Yang pertama, tujuan musyawarah itu untuk mendiskusikan masalah tertentu secara bersama-sama. Salah satunya itu. Dan jangan kemana-mana, kakak akan kembali dalam waktu Indonesia belajar setelah yang satu ini. Pemirsa TVMU, kembali bersama saya di sini dalam waktu Indonesia belajar bersama kakak dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dalam materi masih tentang musyawarah. Ketika kita sudah tahu tentang tujuan manfaat musyawarah, kemudian arti musyawarah, kemudian perintah bermusyawarah, kemudian bagaimana sikap Rasulullah dengan musyawarah, dan begitu dahsyat makna dari musyawarah sehingga menjadi kunci sukses kepemimpinan Rasulullah, maka kita harus tahu apa tujuan dari musyawarah. Yang pertama, musyawarah bertujuan untuk mendiskusikan masalah tertentu secara bersama-sama. Ini sudah menjadi tujuan umum dari musyawarah. Bagaimana ada satu masalah, kemudian dilibatkan di sana banyak orang, kemudian diminta pendapatnya, mana pendapat yang terbaik, saling bertukar, disatukan lebih kuat, dan berhasillah menjadi keputusan yang sangat berharga. Itulah manfaat dari musyawarah. Kemudian yang kedua, musyawarah itu untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Ada permasalahan yang rumit, yang sulit. Apabila masalah itu dipandang oleh hanya seorang. Tetapi mungkin dengan melibatkan banyak orang dengan cara bermusyawarah, maka masalah tersebut akan terasa ringan. Karena ketika daya berpikir kita terbatas, karena sebagai manusia yang di dalamnya ada keterbatasan, maka ketika melibatkan saudara-saudara kita yang lain, maka akan terbuka pemikiran baru yang mungkin di antara keterbatasan berpikir ini, kalau melibatkan banyak orang, akan ada sesuatu yang baru yang didapat dari teman-teman musyawarah kita. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga dari bermusyawarah yaitu untuk mengambil keputusan yang rumit dan sulit bisa dipecahkan sendiri. Nah, ini bisa diambil pertama tadi mendiskusikan secara bersama-sama, mencari solusi sebuah permasalahan. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang rumit dan sulit dipecahkan sendiri. Dan yang keempat adalah untuk menilai dinamika perkembangan. Bisa dikatakan kalau Muhammadiyah perkembangan organisasi. Kalau ada musyawarah di dalamnya, maka kita akan tahu informasi tentang organisasi kita. Maka kita akan tahu tentang keberadaan, perkembangan dari kepengurusan kita. Baik itu tahu yang memberikan informasi yang menyangkut kelemahan kita, maka kita harus bisa terima. Maka kita musyawarahkan untuk diperbaiki. Atau mungkin informasi yang
memberikan kita kesempatan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi untuk organisasi kita. Maka di situ didapati musyawarah. Di sana akan banyak informasi, akan banyak pemikiran-pemikiran yang keluar. Di sana akan banyak masukan-masukan buat organisasi, sehingga insya Allah dinamika perkembangan organisasi kita, ya kita Muhammadiyah akan bisa ternilai. Ada tolak ukurnya. Kita tidak bisa membenarkan diri terus, padahal ada kesalahan dalam diri kita. Kita tidak bisa merasa nyaman terus, padahal ada kelemahan dalam organisasi kita. Itu semua didapat di dalam permusyawaratan, di dalam musyawarah. Karena itu tujuan musyawarah yang poin 4 yaitu untuk menilai dinamika perkembangan organisasi. Dan yang kelima, tujuan musyawarah itu adalah, ini sangat penting dan harus kita perhatikan, yaitu untuk menjaga tali silaturahmi antar sesama. Nah ini yang sangat penting nih. Kenapa tetap menjaga silaturahmi? Dengan musyawarah kita akan bertemu dengan banyak orang. Dengan bermusyawarah kita akan menyapa banyak kawan. Kemudian di sana akan ada sebuah ikatan silaturahmi, ikatan kasih, saling menyayangi antar sesama. Kalau diniatkan untuk bersilaturahmi antar sesama, maka perbedaan pendapat setajam apapun dalam musyawarah itu, sampai katakan dengan bahasa yang tinggi sampai bahasa yang bisa membentak-bentak, itu tetap saja. Karena mempertahankan alasannya misalnya, itu apabila dasarnya tadi untuk menjaga silaturahmi, dia hanya akan sebatas ketika bermusyawarah saja. Setelah bermusyawarah semua bebas. Ini ciri khas musyawarah kita ya. Karena dasarnya silaturahmi, perbedaan pendapat hanya terjadi di waktu rapat saja. Ketika di luar rapat tetap ukhuwah itu menjadi harga mati. Ukhuwah atau silaturahmi menjadi harga mati. Ya. Karena musyawarah tujuannya tadi yang baik-baik, maka prosesnya harus baik dan berakhir dengan baik pula. Insya Allah tujuan musyawarah akan tercapai. Itulah tadi pengertian musyawarah. Kemudian dasar hukum musyawarah. Dan bagaimana Nabi menjunjung tinggi musyawarah. Dan tujuan musyawarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya dalam Waktu Indonesia Belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.